Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami MTSN 7 Majalengka. Untuk rekan-rekan P3K, Bapak Ibu semua yang sedang mempersiapkan menuju tes CAT BKN ya. Semoga lulus dan pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa latihan soal yaitu tentang pedagogik ya, baik untuk P3K Kementerian Agama maupun P3K Dinas Pendidikan ya. Silakan pelajari dan pahami soal-soalnya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan model pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Silakan Bapak Ibu, mana pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 itu? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang E, kontekstual ya. Pembahasannya, kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata ya. Jadi jawabannya yang E, kontekstual. Kita ke soal nomor 2. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B ya, evaluasi sumatif. Ini pembahasannya. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jawaban yang tepat yang B ya, evaluasi sumatif. Soal nomor 3. Jika seorang guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat soal nomor 3 ini yaitu yang C ya, penilaian proyek. Pembahasannya di sini, penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok ya. Yang C jawabannya, penilaian proyek. Soal nomor 4. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang dilakukan oleh guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Penilaian jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban yang relatif sama, atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A ya. Soal harus sesuai dengan indikator ya. Ini pembahasannya secara teori. Kualitas soal tes bentuk penilaian objektif harus memperhatikan 1. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pengecoh, homogen, dan berfungsi ya. Kita ke soal nomor 5. Dalam setiap pembelajaran, Pak Agung selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran
A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah terpadu ya, Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 6. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah A. Melakukan diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan monokotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugasan kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan observasi lapangan, peserta didik dapat menjelaskan struktur spora atau jamur. D. Melalui video animasi, peserta didik dapat menjelaskan proses termodinamika. Atau E. Melalui kegiatan diskusi kelas, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ya, yang integrasi TIK adalah yang D ya. Melalui video animasi, peserta didik dapat menjelaskan proses Baik, kita ke soal nomor 7. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara berkelompok menggunakan LKPD. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. Atau E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A ya. Memberikan bimbingan secara berkelompok menggunakan LKPD. Ini pembahasannya. Catatan, hitung dahulu persentase siswa yang mengikuti remedial. Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan secara khusus. Yang ketiga, memberikan tugas kelompok. Dan keempat, tutor sebaya ya. Jadi yang tepat adalah jawaban yang A ya, memberikan bimbingan secara berkelompok menggunakan LKPD. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tindak lanjut kecuali A. Butir soal tersebut dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. B. Diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya. C. Digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. D. Digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. Atau E. Tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang E ya, tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Ini pembahasannya. Soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tindak lanjut adalah yang pertama, butir soal di drop atau keluar dan tidak digunakan dalam tes hasil belajar yang akan datang. Yang kedua, diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya. Setelah dilakukan perbaikan, maka soal tersebut dapat digunakan kembali. Yang ketiga, digunakan dengan tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Atau yang keempat, digunakan dalam program pengayaan. Jadi, untuk soal nomor 8 ya, yang kecuali, jawaban yang tepat yang E, tetap digunakan dalam tes belajar sebagai soal level tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 9. Fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran adalah kecuali A. Mendorong efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran sekolah. Atau E. Pedoman menyusun program tahunan. Ini kecuali ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir.
Di sini dijelaskan ada beberapa fungsi kalender ya, mendorong efektivitas dan efisiensi proses belajar sekolah. Kemudian yang kedua menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Kemudian yang ketiga pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Yang keempat pedoman menyusun prota, promes, silabus, dan RPP. Jadi kecuali jawaban yang tepat adalah yang C ya, persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Kita lanjut ke soal nomor 10. Gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan A. Program audio, buku, dan modul. B. Metode ceramah, diskusi, tanya jawab. C. Modul buku dan PowerPoint. D. Media audio, video, dan percobaan. Atau E. Media komik pembelajaran, tanya jawab, dan buku. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D ya, media audio, video, dan percobaan. Di sini dijelaskan pada pembahasannya tentang gaya belajar ya, dari mulai gaya belajar visual, berfokus pada penglihatan, kemudian gaya belajar auditori, berfokus pada pendengaran, gaya belajar kinestetik itu menyenangi belajar yang melibatkan gerakannya itu ya. Jadi jawaban yang tepat yang D, media audio, video, dan percobaan. Soal nomor 11, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki ketentuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori A. Behavioristik, B. Cybernetik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, atau E. Kognitivistik. Jawaban yang tepat yang C ya, yang humanistik. Nah, ini pembahasannya adalah teori belajar humanistik merupakan proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu harus diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya, ya, yang C, humanistik. Soal nomor 12. Contoh kegiatan pada salah satu sintaks problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 12, yaitu yang D ya. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ini contoh kegiatan pada salah satu sintaks problem based learning, itu berbasis masalah ya. Di sini jelaskan bahwa PBL dalam mengorganisasi peserta didik adalah dengan cara berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data-data atau bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 13. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A. Penilaian produk, B. Tes tertulis, C. Observasi, D. Tes lisan, atau E. Penilaian praktik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang E ya, penilaian praktik. Di sini jelaskan penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Nomor 14, menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperlukan melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik adalah A. Sinyal, B. Konsep, C. Aplikatif, D. Diskriminasi, atau E. Asosiasi verbal. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, konsep. Dijelaskan bahwa belajar menurut Gagne merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang bertulang belakang menurut ciri khusus ya. Itu ya. Soal nomor 15.
Pada saat siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah, siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran A. Pembelajaran partisipatorik, B. Pembelajaran inquiry, C. Reactive teaching, D. Belajar kooperatif, atau E. Belajar siswa aktif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah yang D ya, belajar kooperatif. Di sini jelaskan belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa belajar bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut ya. D ya, belajar kooperatif. Lanjut ke soal nomor 16. Menurut Barner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Intuitif, C. Simbolik, D. Ikonik, atau E. Enaktif. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 16 yaitu D. Ikonik ya. Kemudian di sini dijelaskan pada pembahasannya, tahapan ikonik itu 2-4 tahun ya, seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilan dan perbandingan atau komparasi. Jawabannya yang D, ikonik ya. Soal nomor 17. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik untuk sendiri, merupakan aliran dari teori A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Cybernetik, atau E. Konstruktivistik. Ya, di sini kata kuncinya yaitu aktif berpikir, kemudian bisa menyusun konsep-konsep, serta bisa memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Jawaban yang tepat adalah teori E ya, konstruktivistik. Di sini jelaskan bahwa konstruktivistik merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan ya. Kemudian peserta didik harus melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari ya. Soal nomor 18. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Memecahkan masalah, B. Berkomunikasi, C. Mengemukakan pendapat, D. Berinteraksi, atau E. Mengintegrasikan diri. Jawaban yang tepat yang A ya, memecahkan masalah ya. Di sini dijelaskan bahwa menurut Witterington mengemukakan bahwa kognitif adalah pikiran. Kognitif melalui pikiran dapat digunakan dengan cepat, tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan masalah ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Kemudian diminta menghubungkan aktivitas penduduk sekitar sungai dengan kondisi air dari sungai yang diamati. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedural, D. Metakognitif, atau E. Behavior. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah yang D ya, metakognitif. Di sini dijelaskan bahwa pengetahuan metakognitif merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang sesuatu ya. Kita lanjut ke soal 20 ya, soal terakhir ini. Pedoman dasar atau acuan seorang guru dalam menentukan capaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar batas minimum lulusan, C. Kriteria ketuntasan minimal, D. Ambang batas ketuntasan minimal, atau E. Standar minimal lulusan. Jawaban yang tepat ini mudah sekali untuk soal nomor 20 yaitu
C ya, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Itu ya, sudah jelas ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Kita sementara 20 nomor dulu, nanti saya bikin soal-soal berikutnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengerjakan soal-soal P3K dalam chat BKN ya, di BKN masing-masing, dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan sehingga bisa mendapatkan kedudukan sebagai P3K ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menyimak konten kami MTSN 7 Majalengka. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.